Ya pemirsa, saat ini saya dan tim Selasar Budi sedang berada di Kelurahan Pardomuan, Kota Pematang Siantar, Simalungun, Sumatera Utara. Tepatnya di kampung yang diberi nama tematik yang terdiri dari gang-gang sempit namun disulap menjadi sebuah destinasi wisata yang unik dan menarik. Saya akan bicara dengan lurah dan juga tokoh masyarakat yang menginisiasi mural art ini. Yuk ikuti saya. Satu lagi ciri kota Siantar, ya kampung tematik. Kampung ini menjadi ciri khas unik kota Siantar di tahun 2020 ini. Kampung tematik yang berada di Gang Muhajir, Kelurahan Pardomuan, Siantar, Sumatera Utara ini dahulunya tidak memiliki sesuatu untuk ditonjolkan. Berada di antara kampung-kampung besar lainnya, membuat kampung ini tampak pasif. Namun, berbeda dengan performanya saat ini. Gang Muhajir telah berubah menjadi kampung tematik yang memiliki daya tarik tinggi. Bagaimana tidak, lukisan mural yang menyelimuti kampung ini membuat permukiman yang dulunya pasif menjadi terkesan hidup dan ceria. Setiap dinding rumah di kampung ini memiliki lukisan mural sendiri yang dipilih langsung oleh tuan rumah. Bahkan, jalan kecil yang menghubungkan kampung ini juga diguyur sentuhan seni yang membuat pemandangan kampung ini tampak berbeda. Ide perubahan image kampung ini dipelopori oleh lurah kampung ini sendiri dengan tokoh seni dari masyarakat. Kerjasama yang baik ini pun berhasil melahirkan kampung tematik yang menjadi awal semangat perubahan baru bagi masyarakatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah, Iya, Bu. Pak Zainal, apa kabar Bapak-bapak? Sehat, Bu. Sehat ya Pak ya. Makin sehat di lingkungan yang sehat seperti ini. Saya lihat indah sekali lukisan-lukisannya. Pak, ini yang memoles warga sendiri? Benar, Bu, yang memoles warga sendiri bekerja sama dengan Sanggar Kalam Jihad yang ada di lokasi gang ini, Bu. Oh, berarti sanggarnya itu juga ada di Di kelurahan ini, di gang ini. Iya, ya, Pak? benar, Bu. Ini gang tematik gitu namanya ya Pak Benar, ya? Bu. Oke, Pak itu kan kalau warga di sini kira-kira mata pencariannya apa? Pekerjaannya apa? Di mata pencahariannya di sini ada yang berdagang, kebanyakan memang sih wirausaha dan juga membuat keterampilan-keterampilan kerajinan tangan. Ini yang ngajarin siapa Pak? Yang ngajarinya Bapak Zainal Abidin. Oh, Bapak ini langsung ya. Pak Zainal memang berkutat dengan seni lukis seperti ini sebelumnya? Kita kebetulan punya sanggar. Sebetulnya kalau saya bukan, saya nggak pelukis, cuma orang rumah saya, kemudian anak-anak, Istri gitu maksudnya ya? punya hobi melukis. Jadi kita buat manajemen, kita buat sebuah sanggar. Sanggar inilah yang turut serta mengajari masyarakat untuk bermural ria. Jadi kita buat polanya. Nanti masyarakat yang kepingin turut ya kita tuntun. Oh yang ini warna ini. Pak, berarti temanya banyak di setiap sudut ini, di gang ini. Tema-temanya apa saja? Permintaan masyarakat. Jadi ada yang masyarakat menyesuaikan dengan kebudayaannya, kita gambarkan, kita suruh pilih mana. Ya, alhamdulillah berhasil kita buat tema kebudayaan. Ada yang suka yang keindahan, kita buat bunga. Ada yang suka 3D, kita buat 3D. Namun kalau untuk ini lukisan jalan kita ambil tema sungai. Saya lihat ada juga tema ini Pak Arif, ada tema keberagaman ya. Di kota Pematang Siantar ini kan termasuk juga kota yang paling toleran di Indonesia, maka dengan itu kita menunjukkan tema-tema pelukisan di depan itu dengan nuansa-nuansa keakraban kita. Harapan kami sebagai pemerintah bisa melekatkan pemikiran masyarakat bahwa kita itu hidup berbeda-beda tetapi tetap satu. Pak Lurah, sebelum kampung ini disulap
menjadi seperti ini, tematik ya, ada juga pernak-pernik daur ulang nih saya lihat. Dulunya seperti apa sih kampung di sini Pak keadaannya? Keadaannya ya seperti gang biasa, gang sempit. Tapi kita karena ada program dari dana kelurahan yang dikucurkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah kota Pematang Siantar, kita mendapat arahan dan bimbingan dari Wali Kota Pematang Siantar, gimana setiap pembangunan itu bermanfaat dan menyentuh masyarakat. Setelah kita lakukan, kita sentuh dengan seni-seni untuk keindahan dan kebersihan di gang sekarang ini. Iya, ketemu idenya, inisiatifnya klop gitu dengan program pemerintah, kemudian dengan Pak Zainal itu ceritanya bagaimana? Suatu saat kita ketemu dengan Pak Lurah, bincang-bincang santai, mungkin Pak Lurah lagi kunjungan, kemudian kita ngobrol, Pak Lurah nanya, "Bang, apa yang bisa kita buat?" Saya bilang di daerah-daerah lain itu lagi banyak bikin kampung-kampung unik. Ayo kita buat kampung tematik. Kalau yang dilukis itu dinding masyarakat biasa Pak Lurah. Kita coba dinding yang kita lukis jalan, karena baru pertama mungkin di Sumatera Utara. Kalau di Jawa kan udah ada gitu. Ketepatan Pak Lurah bersedia mengeluarkan dana, kemudian kita dekati masyarakat, kita diskusi, hasilnya seperti ini. Pak Zainal, untuk bisa mengerjakan ini semua, itu prosesnya bagaimana? Kan pasti bertahap, karena ini saya lihat panjang sekali dari mulai gerbang utamanya tadi sampai di sini. Melukis dinding ini kita mulai pada tanggal 12 Desember tahun yang lalu. Kemudian kita berpindah ke jalan. Kalau jalan ini dibutuhkan waktu 10 hari. Kita lebih banyak kerjanya itu malam. Karena tergantung cuaca. Kendala paling pada musim 12 kan musim hujan. Jadi kita pilih ngerjainnya malam. Ya, baik Pak Lurah dan juga Pak Zainal, ditahan dulu, kita masih punya segmen selanjutnya. Pemirsa, seperti apa geliat warga yang ada di kampung tematik Kelurahan Pardomuan, Kota Pematang Siantar? Yuk kita saksikan tayangan berikut. Selain menjadi kampung yang khas dengan lukisan muralnya, kampung ini juga memperbarui diri menjadi kampung yang ramah lingkungan. Ya, kampung tematik saat ini tengah gencar memanfaatkan berbagai bahan daur ulang untuk dijadikan alat maupun kreasi yang mempercantik tampilan kampung tematik ini. Selain itu, warga kampung tematik juga memanfaatkan botol bekas menjadi alat untuk bercocok tanam berbagai jenis tanaman organik. Lihat saja sistem pengairan tanaman ini pemirsa. Dengan sedikit kreativitas, barang bekas ini menjadi memiliki nilai guna sekaligus mempermudah proses perawatan tanaman. Tapi kalau ini air lebih tampung. Mengisi waktu luang dengan berkreasi dan bercocok tanam memang menjadi kegiatan di sela-sela rutinitas warga kampung tematik. Tanaman organik yang ditanam oleh warga di sini nantinya juga akan dikonsumsi sendiri oleh warga. Sedangkan berbagai hasil kreasi dari barang bekas seperti lampu hias ini menjadi properti cantik yang menambah daya tarik kampung tematik. Kini, kampung tematik pun semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik dari dalam maupun luar kota Siantar. Kemajuan kampung ini juga berhasil menambah penghasilan warganya untuk menuju hidup yang mandiri. Pak Lurah, sejak kampung tematik ini ada, jadi kampung warna-warni, ini berdampak secara ekonomi pada warga? Kalau berdampak kepada ekonomi mungkin belum menyeluruh, tapi dengan adanya kampung tematik ini, setidaknya para masyarakat yang ada di wilayah kampung tematik ini bisa menciptakan usaha-usaha baru untuk para pengunjung yang datang ke kampung tematik ini. Ramai berarti yang ngunjungin untuk bersuah foto? Lumayan rame, tapi
setidaknya dari sekolah-sekolah banyak juga datang kemari untuk membawa murid-muridnya untuk melihat kampung tematik ini, sekalian belajar mengenal lukisan, mengenal cara bercocok tanam secara yang digunakan secara dengan bahan bekas seperti aqua, Botol air mineral gitu ya Pak ya. benar. Nah seperti contohnya ini berarti ya Pak ya. Ini ada juga kreasi daur ulang seperti yang di atas kita ini, hiasan, kemudian ada ini juga ya Pak ya. Ini juga perlu seni lukis berarti. Saya beralih ke Pak Zainal kembali nih. Iya Bu. Jadi ketepatan Bapak yang pengrajin ya juga Yang punya sedikit rumah ya, ini ya? yang punya rumah sedikit banyaknya memahami juga metode menggambar. Nah, kalau masih beliau merasa sanggup untuk melakukan sendiri, ya langsung. Namun kalau misalnya objek lukisnya rumit, kita bantu. Jadi Sanggar Lukis memang melakukan pelatihan-pelatihan juga terhadap warga bagaimana sebetulnya mengenal warna. Iya, dan ini adalah bahan kreasi daur ulang dari ban bekas. Dari ban bekas. Dan ini tadi yang disebutkan Pak Lurah bahwa ini salah satu usaha yang bisa jadi dilirik oleh warga yang datang ke sini ya Pak ya? Benar, ini kalau untuk ban bekas ini juga kita dari pemerintah kota mempromosikan dan juga menggalakkan untuk agar pemasaran dari ban bekas ini dapat dikenal di Pematang Siantar maupun dari luar kota Pematang Siantar. Kalau yang begini kira-kira dijual berapa harganya Pak Lurah? Kalau yang seperti ini satu setnya 1.200.000. Iya, termasuk ini yang kita duduk. Termasuk ini ya. kursi, Dan ini kursi tahan. 4 meja 1. Iya, pasti mendongkrak perekonomian warga. Satu lagi nih Pak Zainal, karena Pak Zainal ini yang punya sanggar melukis ya, mural art. Di belakang kita ini adalah tematik, benar-benar tematik, ada ikon dari Ikon Sunda ya. suku Sunda. Jadi ketepatan ketika awal kita mengerjakan, beliau ini kan warga suku Sunda, meminta temanya mengingatkan ke kesukuan, kampung halaman. Akhirnya kita pilih, kita minta ya pendapat Bapak itu yang mana yang mau kita naikkan, tokoh mana, karena kan ada beberapa tokoh di Sunda. Muncullah Cepot dan Gatot Kaca. Gatot Kaca itu ya. Kemudian batik, ini batiknya. Ini ya, motif ini batik. ciri khas Sunda, Megamendung. Ya. Jadi banyak masyarakat bertanya juga setelah kita lukis, oh kok Gatot Kaca warnanya wajahnya biru. Oh iya. Jadi Kenapa edukasi. tuh, Pak Zainal? Memang dalam ilmu perwayangan, wayang golek itu yang dari Sunda, kan Gatot Kaca ini kan sosok manusia besar, Pak. Berwajah biru. Memang biru. Berwarna biru, maka kita kembalikan ke aslinya. Kita samakan, kita googling, terus kita ketemukan perbedaan antara suku Sunda dengan suku Jawa. Gitu. Nah, kalau suku Jawa kan wajahnya nggak biru, kalau Gatot Kacanya. Ini tokoh wayang gitu Tokoh ya. wayangnya. Dan ini benar-benar tematik unik sekali ya pemirsa. Nah Pak Zainal, kan banyak juga yang studi banding datang ke kampung tematik ini. Biasanya dari daerah mana saja? Jadi kampung tematik ini sudah mendapat kunjungan dari tim penggerak PKK dari Kabupaten Batubara. Ya, ada beberapa tim. Mereka datang melihat di sini, kemudian berkomunikasi dengan kita. Antusias mereka ingin membuat hal yang sama seperti ini di kabupatennya, di Batubara. Kita berikan masukan, di Batubara itu juga banyak sanggar. Ajaklah sanggar di sana untuk membuat hal seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk sebagai narasumber kita di sana dibutuhkan, kita siap untuk datang. Tidak hanya berkutat di mural art Pak Lurah, tapi warga di sini juga punya kebiasaan lain, itu juga yakni bercocok tanam gitu. Ini berarti sangat menunjang kebersihan gitu ya, segi penghijauan dari kampung tematik. Iya benar. Awalnya kita ini kan membentuk suatu kampung tematik ini
hanya melukis jalan dan dinding. Tetapi kalau hanya sebatas lukisan yang kita apai, mungkin orang hanya datangnya sekali. Jadi saya mengarahkan kepada masyarakat kalau bisa ada destinasi-destinasi lain untuk daya pikat mereka untuk datang lagi ke kampung tematik ini dengan cara salah satunya bercocok tanam agar bisa menjadi contoh kepada masyarakat di Kelurahan Pardomuan ini khususnya, yang mana Kelurahan Pardomuan ini mungkin kalau untuk lahan kita bercocok tanam sangat sempit karena ini daerah permukiman. Kembali ke Pak Zainal nih, karena kan Pak Zainal punya jiwa seni yang tinggi. Kalau kreasi barang bekas gitu yang ada di kampung ini apa saja? Jadi di kampung ini alhamdulillah ada beberapa warga yang punya rasa kreatif ya, yang tinggi menggunakan bahan-bahan bekas. Ada yang buat dari botol atau dari kaleng cat itu diubah seperti yang terlihat di sini, ada Seperti lampion ya. Lampion. Kemudian untuk cocok tanam kita berdayakan barang-barang bekas. Ya. Oke Pak, kita jeda sejenak, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa pendapat warga tentang kampung tematik di Kelurahan Pardomuan, Kota Pematang Siantar ini? Yuk kita dengarkan dalam tayangan berikut. Banyak yang kita rasakan, salah satunya keindahannya, yang kedua ada terkoordinir lah kita mau usaha apa, kan udah ada planningnya, udah itu jadi percontohan untuk lorong-lorong lain. Jadi dengan adanya ini kita banyak kali lah manfaatnya atau kegunaannya. Salah satunya anak-anak bermain udah di lingkungan sini kan, nggak lari lagi. Umumnya untuk warga sini lah, anak-anak warga sini. Nah, itulah manfaatnya. Kampung tematik ini sampai saat ini pun Kak masih terkenal dengan bertambahnya objek wisata yang ada di Siantar. Jadi objek wisata yang ada di Siantar ini menambah objek-objek seni Kak. Di sini menarik sekali objek-objek karya seninya, seni-seni dari hasil tangan-tangan anak muda-mudi yang ada di Siantar. Semua berbaur menjadi satu di sini. Jadi menambah daya tarik dari masyarakat. Harapannya Kak, untuk muda-mudi yang memang dia ada minatnya ke seni itu lebih bebas mengekspresikan karyanya, dan juga untuk masyarakat yang datang bisa menjaga kebersihannya, ataupun masyarakat di kelurahan lain bisa juga membuat yang seperti ini dengan memberi saran kepada masyarakat sekitarnya ataupun ke pemerintah setempat. Harapannya mudah-mudahan untuk kedepannya yang ada membuat gairah kehidupan pemerintah, terlebih pemerintah Kota Pematang Siantar cepat tanggap agar kiranya image-image yang jelek selama ini di satu daerah bisa tergantikan dengan image positifnya. Salut juga kepada Pak Lurahnya, Pak Camatnya yang memberi dukungan kepada masyarakat. Jangan kiranya kecamatan dengan kelurahan itu berbenturan. Jadi ini nampak berkesinambungan antara kecamatan dengan kelurahan, sangat berkesinambungan. Ada ide dari warga, maka disosialisasikan dengan lurah dan diterima oleh camat. Pak Lurah, tantangan ke depan apa gitu ketika mau mewujudkan kampung tematik ini, dimajukan lagi, apa mungkin diperluas lagi gitu di masa depan? Pasti banyak tantangan ya. Kalau tantangannya sih karena masyarakatnya juga di wilayah tematik ini mendukung untuk pembangunan mungkin sedikit. Tapi kalau untuk tantangan untuk menciptakan hal-hal yang lainnya, mungkin kita bekerja sama dengan masyarakat ini banyak yang mau kita ciptakan di sini. Ya salah satunya kita mau membuat taman bermain dan taman baca. Karena di daerah kampung tematik ini kan banyak tempat-tempat pendidikan les-les pendidikan anak-anak sekolah, yang mana itu ada sekarang ini di dalam rumah.
kita agar bisa menciptakan taman yang terbuka untuk membaca sesuai dengan juga program dari tim penggerak PKK Kota Pematang Siantar untuk gerakan nasional baca buku, kita menciptakan ruangan yang terbuka. Mudah-mudahan setelah kampung tematik jadi kampung literasi begitu ya Pak ya. Kalau ke Pak Zainal, apa nih program ke depan untuk mendukung program Pak Lurah tadi? Jadi kalau kita akan mencoba buat tadi bercocok tanam, kemudian budidaya, kemudian kita coba menjadi wisata malam, ya, di mana nanti di sini ada panggung mini. Kalau bisa kita akan tampilkan kreasi-kreasi anak muda di daerah ini. Kalau yang mau nyanyi silakan nyanyi, yang mau baca puisi silakan baca puisi. Nanti kita buat panggungnya. Kalau yang mau komedi, stand up komedi, kita sediakan panggungnya. Jadi warga yang datang pun ke sini tidak hanya sekedar untuk swafoto, ada hiburan, ada tempat tongkrongan baru. Kemudian kita akan coba buat usaha. Ya kita pada saat ini lagi merintis seperti kata Pak Lurah, ada kelompok bina usaha. Ketepatan kita buat namanya Maju Mandiri. Dari kelompok bina usaha ini ada 2 program utama, yaitu keterampilan dan kuliner. Baik. Nah, karena ini zamannya literasi digital, ya era digital begitu ya Pak. Pemirsa juga bisa dengan mudah mengakses, mau intip-intip bagaimana sih kampung tematik gitu. Silahkan dipromosikan media sosialnya. Baik pemirsa, apabila mau datang ke Kota Pematang Siantar atau mau mengintip kampung tematik yang ada di Kelurahan Pardomuan Gang Muhajir, jangan lupa Instagram Gang Muhajir Tematik. Gang Muhajir Tematik. Iya, kalau Bang Zainal sanggarnya tadi mungkin karena ini banyak sekali inspirasi manfaatnya untuk warga yang ingin belajar mengenai mural art. Untuk media sosial sanggar, kita ada Facebook, ada IG, namanya semua sama, langsung di-share aja, namanya Sanggar Lukis Kalam Jihad. Jadi IG-nya juga itu, Sanggar Lukis Kalam Jihad. Ya baik, Pak Lurah dan Pak Zainal terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Selasar Budi. Mudah-mudahan sukses dengan program-programnya ke depan. Sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Ya pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke Kota Pematang Siantar, nggak ada salahnya ya untuk singgah, mampir sejenak, melepas lelah dan bersuah foto di kampung tematik yang terletak di Kelurahan Pardomuan, Kota Pematang Siantar ini. Saya Rahma Mandasari pamit. Jangan lupa untuk saksikan Selasar Budi episode selanjutnya. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa.